Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa aslih hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kembali di channel Ngaji Bahas Al-Quran yang membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab. Untuk diketahui bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya sekali akan kosakata. Kurang lebih ada 12 juta kata yang ada di dalam bahasa Arab ini. Dan itu belum termasuk turunan katanya. Di dalam bahasa Arab, suatu kata itu beberapa kata ya yang mempunyai turunan kata. Contoh kata alima mempunyai turunan kata alim, allama, ya'lam, a'lam dan seterusnya. Nah, tidak termasuk turunan kata ini pun bahasa Arab kosakatanya berjumlah 12 juta lebih. Tentu ini jumlah yang sangat banyak. Hubungannya dengan pembahasan kali ini adalah di dalam bahasa Arab banyak sekali kata-kata yang tulisan sama, ucapan sama tetapi arti berbeda. Atau yang disebut oleh para ahli bahasa dinamakan homonim. Homonim adalah suatu kata yang tulisan dan ucapan sama tetapi arti berbeda. Di dalam bahasa Indonesia pun kita menemukan homonim. Contoh kata bisa. Kata bisa mempunyai arti mampu, kemudian bisa juga mempunyai arti racun ular. Saya berikan contoh dalam kalimat bisa ular, bisa mematikan orang seketika. Nah, lihat, kata bisa yang pertama adalah artinya adalah apa? Racun ular. Kemudian bisa yang kedua artinya mampu. Begitupun di dalam bahasa Arab yang jumlah kosakata begitu banyak, banyak sekali kata-kata yang tulisan dan ucapan sama tetapi arti berbeda. Dan kita fokus kepada Al-Quran karena Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Tentunya di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata yang tulisan dan ucapan sama tetapi arti berbeda. Insya Allah di video-video selanjutnya kita akan membahas homonim-homonim yang ada di dalam Al-Quran. Untuk pertama ini saya ingin membahas tentang kata umat. Kata umat jika dilihat di Kamus Bahasa Indonesia artinya tidak lepas dari dua. Pertama, penganut suatu agama. Jadi Kristen, Islam, Hindu, orang-orang yang menganut agama itu dinamakan umat Islam, umat Hindu, umat Kristen. Kemudian yang kedua, umat juga bisa diartikan seluruh manusia. Seluruh manusia itu dinamakan umat di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Kurang lebih Al-Quran menyebutkan lafaz umat mempunyai makna 8 arti. Jadi umat mempunyai 8 arti yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan konteks kata umat itu di mana disimpannya. Pertama, umat mempunyai arti seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 213, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kanan nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Umat manusia itu adalah satu umat. Nah, kemudian kami utus para nabi yang memberikan peringatan, begitu. Nah, di ayat ini dipahami umat adalah seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Kemudian yang kedua, umat itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman tertentu. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh dinamakan umat Nabi Nuh. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Lut dinamakan umat Nabi Lut. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan kami utus kepada setiap umat para rasul. Nah, dipahami dari sini adalah orang-orang yang hidup di Rasul itu pada zaman tertentu di Rasul yang disebutkan, begitu ya. Kemudian yang ketiga, umat juga bisa diartikan sebagian kelompok dari orang-orang yang sangat banyak. Ada orang yang banyak sekali, ya. Kemudian ada sekelompok dari orang-orang itu dinamakan umat. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya di antara kalian wahai umat Nabi Muhammad, umat banyak, ada sebagian umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini dipahami adalah sekelompok orang yang berada di orang-orang yang sangat banyak.
Kemudian yang keempat, umat juga bisa diartikan dengan orang-orang banyak tetapi hanya laki-laki saja. Perempuan tidak termasuk dalam umat. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Nabi Musa ketika sampai di Madian menemukan umat, dan umat itu laki-laki semua. Kenapa? Kata para mufassirin dikatakan laki-laki semua karena di ayat itu disebutkan wa wajada min dunihim imra'ataini. Ditemukan selain dari umat itu ada dua perempuan. Nah, sehingga dipahami umat yang di situ adalah dimaksudkan laki-laki semua dan perempuan itu dikecualikan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, umat juga artinya bisa untuk satu orang saja. Jika sebelumnya untuk lebih dari satu, ini bisa untuk satu orang saja. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Ibrahim kana ummatan lillahi hanifah. Lihat, Nabi Ibrahim itu satu orang, kemudian Allah sebutkan umat, kana ummatan lillah. Itu dari awal, umat itu hanya manusia saja ya. Berbeda dengan jumlahnya saja, tapi intinya seluruhnya adalah manusia. Yang uniknya, kata umat juga biasa di Al-Quran disebutkan untuk selain manusia. Dalam arti hewan pun termasuk umat. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah makhluk yang berjalan di atas muka bumi dan yang terbang ini kecuali mereka itu adalah umat seperti kalian. Perlu diketahui, ummah bentuk pluralnya adalah umam. Nah, di sini hewan-hewan pun, burung-burung pun disebut ummah. Jadi dipahami bahwa burung pun termasuk apa? Termasuk umat. Kemudian yang ketujuh, makna umat ini adalah bisa diartikan dengan fase atau waktu. Ya, Allah berfirman di surat Yusuf ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Orang-orang atau ada orang yang keluar dari penjara yang selamat itu setelah beberapa waktu ingat kepada Nabi Yusuf yang bisa mentakwilkan mimpi. Seperti yang kita ketahui di cerita Nabi Yusuf, ada dua orang yang di penjara dengan Nabi Yusuf, kemudian salah satunya itu selamat bisa dengan hidup dengan raja, ya, berkhidmah kepada raja. Kemudian raja bermimpi dan meminta kepada orang-orang siapa yang bisa mentakwilkan. Nah, orang ini ingat setelah beberapa waktu. Jadi umat di sini, naja minhuma waddakara ba'da ummah di sini adalah waktu atau menunjukkan kepada beberapa saat seperti itu. Kemudian yang terakhir, umat juga bisa diartikan sebagai agama atau pemikiran seseorang. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Ketika orang kafir itu ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Kami menemukan nenek moyang kami ini mengikuti atau berada pada suatu agama atau suatu pemikiran. Oleh karena itu kami mengikuti mereka. Nah, inna wajadna ala ummah di sini artinya adalah agama atau pemikiran tertentu. Subhanallah. Jadi kata umat saja di dalam Al-Quran bisa mempunyai 7 arti atau 8 arti. Kurang lebih. Pertama, seluruh umat manusia, seluruh manusia. Kedua, orang-orang yang hidup pada zaman tertentu. Ketiga, orang-orang sekelompok dari orang-orang yang banyak. Ya. Keempat, orang-orang hanya laki-laki saja. Kemudian kelima, satu orang saja. Kemudian keenam, sebuah waktu untuk menunjukkan waktu. Ketujuh, agama, ya, agama untuk menunjukkan suatu pemikiran. Yang kedelapan tadi mencakup seluruh yang ada di bumi ini, dalam arti hewan, kemudian burung juga termasuk umat. Mungkin segitu saja insya Allah, dan ke depan biiznillah ta'ala akan membahas kata-kata yang termasuk homonim di dalam Al-Quran. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman.
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن